informatif aja Ketua. Siap, Kiri. Pak Anton. Selanjutnya Pak Nasim Han dari PKB. Kiri Ketua, sebelah informatif aja. Tadi tempatnya di Prabu Mulih Waskita. Oh, ya, oke. Silakan Pak Nasim. Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan yang kami banggakan, beserta rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi, PT Utama Karya, Bapak Agung, PT Wijaya Karya, dan Bapak Destiawan, PT Waskita Karya. Saya kira tidak panjang lebar Ketua, kalau membicara masalah utang negara sudah teman-teman rekan-rekan semua senior sudah bisa menjelaskan. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama berkomitmen. Memang salah satu fungsi utama dari perusahaan BUMN ini adalah memberi pelayanan kepada rakyat. Tetapi kadang di lapangan itu selalu terjadi masalah dalam proyek pengerjaannya itu, yang justru merugikan rakyat. Nah, ujung tombak karya yang seperti tadi disampaikan kepada Pak Dedi harusnya bisa mengkaryakan, harus sensitif terhadap masyarakat, apalagi dalam pembangunan tol ini. Di sini banyak titipan kita dari beberapa teman-teman yang mempunyai tanggung jawab aspirasi dapil, khususnya di Sumatera, Jawa, baik dari pembangunan-pembangunan dari mitra kita karya. Mungkin yang pertama akan saya lebih bahas itu yaitu PT Waskita Karya. Pak Destiawan, saya berharap Pak Destiawan sudah mungkin berpengalaman sebelumnya juga waktu masih di Waskita, Wijaya dan segalanya, sebelumnya juga Pak Ngurah, sudah sering kita ingatkan. Itu banyak terjadi masalah yang terjadi seperti pembangunan jalan tol yang sampai sekarang itu masih ramai Pak. Tolong diperhatikan Pak. Kayak masalah anak perusahaan ya, Pak Waskita Waskita Bumi Wira itu Pak ya, yang di jalan tol Sidoarjo Gresik itu, yang sampai menutup irigasi. Dan ini saya kekhawatiran kita, karena saya dari Dapil Jawa Timur Pak, khususnya Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi yang akan datang ada Probowangi. Saya khawatir ini akan terjadi, jangan sampai terjadi terulang kembali ini. Jadi malah lebih merugikan, mengorbankan hak kehidupan rakyat ini. Saya kira saya butuh nanti tolong tanggapannya Pak, masalah PT Waskita Bumi Raya ini, tolong saya kasih penjelasan nanti gimana. Ini titipan dapil dari rekan-rekan kita di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bendungan yang di Ciamis itu Pak, ya kan? Itu kan kontraktor dimenangkan oleh Waskita Karya itu. Ada 2 paket itu, paket 2 dan 4 itu bendungan itu. Karena di situ menyediakan sumber irigasi yang luar biasa Pak, 11.000 lebih hektar itu Pak. Ya kan? Saya butuh penjelasannya itu sampai di mana. Ya kan? Di sini banyak sekali proyek yang terjadi di sini. Memang kalau kita mengingat wabah COVID ini yang belum juga reda, pasti proyek yang dikerjakan oleh Waskita Karya banyak masalah, termasuk terkendala dengan pekerjaan ya Pak ya. Dengan pekerja-pekerja pasti akan terganggu itu. Nah, saya berharap apa progres dari Waskita Karya dalam menanggapi ini? Bagaimana hasilnya itu? Itu yang saya pingin gambarannya yang simpel. Itu saya kira dari Waskita Karya. Lalu saya melompat, dana talangan yang sudah diterima ini ke depan sekitar 2,5 triliun itu sangat besar Pak ya. Saya cuma ingin membahas nanti lelang yang dimenangkan oleh Waskita Karya untuk Probowangi Pak ya. Ini sebelum terjadi hal-hal seperti atas, saya mulai dulu karena ini kita ada traumanya terhadap proyek Pasuruan Probolinggo yang Waskita Karya kemarin kawal. Itu saya lihat Pak, tol paling terjelek Pak di antara tol yang ada Pak. Bergelombang, rusak dan lain-lain. Itu kenapa itu Pak? Padahal itu tol baru selesai di 2019. Proyek 2016, 2018 kan baru beroperasi juga itu Pak. Sampai sebegitunya. Pak Ketua aja kalau pulang dari Surabaya Pak, lewat ke Probolinggo itu Pak tidak bisa tidur. Kemarin saya jelaskan kepada Jasa Marga, kok sampai seperti itu Pak. Nah, saya jelaskan bahwa itu memang dibuat seperti itu supaya supirnya tidak ngantuk, saya bilang. Ya terpaksa saya sampaikan begitu Pak. Iya kan? Lalu tidak ada pemberhentian.
ya kan? Seperti komitmen kita, Komisi 6 bersama pemerintahan dengan mitra kita, UMKM dihidupkan sampai sekarang, tol-tol karya-karya kita, ayo dong berdayakan Pak, berdayakan, dicatat Pak. Jadi kesimpulan pimpinan, UMKM kita di dalam tol-tol ini jangan hanya dibahas, tidak selesai-selesai Pak, kasihan masyarakat kita, ya kan? UMKM berdayakan, ayo, demi kedaulatan itu. Ya itu Pak. Nah, jadi untuk tol Probowangi ini tidak mudah Pak Destiawan, 170 km menghabiskan, mempersiapkan dana 23 triliun. Ini bukan main-main, dan ini akan menjadikan tol terindah di Indonesia Pak. Ya kan? Melewati hutan marga satwa, pergunungan, lautan pasir putih yang indah, melewati kota santri, Bumi Salawat Naria di situ Pak, sampai ke Probowangi itu. Ini bisa menjadi tol yang terindah Probowangi ini Pak. Saya dengar akan menjadi 3 sesi di situ ya. Jadi sesi Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi itu dapil saya Pak. Kebetulan di sini ada rekan-rekan juga di sini banyak dari dapil situ. Kerjasama dengan Berantas, Abi Praya juga. Pembebasan lahan yang sampai sekarang juga belum terselesaikan. Karena tidak ada sinergi Pak. Kemarin dari jasa marganya, mungkin dari waskitanya, padahal sudah dipersiapkan 4 sampai 5 triliun, ya kan? Ini sangat strategis Pak. Ini proyek strategis untuk nasional ini. Jadi tolong sinergi Pak Destiawan dibantu kepada BPN, kepada kabupaten sehingga ini bisa terselesaikan pembebasan lahan, ya kan? Itu bisa cepat selesai. Itu yang kita harapkan. Itu saya kira untuk waskita karya. Saya ingin untuk pemaparannya itu Pak, khususnya untuk Probowangi itu Pak ya. Itu sangat penting sekali. Yang kedua Pak Budi, untuk utama karya, saya kira juga mengalami masalah pembangunan sama ini tentang bendungan Pak, yang di Bojonegoro ya Pak ya. Itu sebelumnya, tapi ini sebelumnya Pak Budi ini sebetulnya ini sudah berjalan itu. Targetnya itu 2019 Pak. Ternyata sampai 2020 ini sekarang masih belum selesai Pak. Nah, tolong saya minta penjelasan dari pihak perusahaan ini bagaimana Pak. Jangan sampai dana APBN ini dikerjakan tidak jelas pada akhirnya Pak. Itu yang saya harapkan Pak Budi ya. Karena Pak Budi saya yakin lebih paham lah ini. Karena beliau sangat disiplin untuk urusan ini. Manajemen sudah berpengalaman sebelumnya baik dari Adikarya. Selain itu juga ada bendungan apa itu namanya Pak? Bendungan Tukul di data itu. Itu irigasi juga Pak, sekitar 600 hektar itu. Itu untuk ketahanan pangan di masyarakat itu saya ingin tahu bagaimana kelanjutan proyek ini Pak. Ini yang kadang-kadang kita harus finalnya di sini harus ada pertanggungjawaban Pak. Kita ini tahu-taunya ngerja pimpinan dan rekan-rekan, tapi tidak ada penyelesaian pelaporannya. Itu yang kita harapkan, gitu loh. Itu saya kira Pak Budi, kalau masalah persoalan keuangan yang membelenggu pada Hutama Karya itu, pada dana talangan ya, pemerintah itu 1,882 miliar kalau di data ini. Saya kira jika melihat ada target pembangunan proyek yang tidak diselesaikan ya karena urusan dana saja, itu yang kita harapkan dari pemerintah bisa bekerja sama nanti. Terima kasih. Lalu untuk Pak Agung, untuk Wijaya Karya, Pak tolong bisakah diperinci Pak ya? Saya ingin tahu ini, memang baru Pak Agung ya, tapi paling tidak saya ingin tahu, dipaparkan lebih jelas, pendapatan di tahun 2018 ini lebih besar dibandingkan 2019 Pak. Ya kan? Tetapi laba bersihnya itu justru lebih besar di 2019. Ya kan? Nah ini saya ingin tahu ini Pak, kok ini gimana ini? Memang aset di tahun 2019 itu lebih besar dibandingkan 2018. Tapi kalau kita lihat labelitasnya perusahaannya itu lebih besar dibanding 2019 dibandingkan 2018. Nah tolong, itu saya minta penjelasan itu Pak. Ya ini sama juga Pak. Yang kedua, proyek bendungan lagi. Nah ini kebanyakan bendungan yang dikerjakan kita ini. Gitu kan? Ponorogo itu Pak, Wijaya Karya bersama PT Hutama Karya ini, dan juga Nindya Karya, sama-sama karya, 3 karya ini Pak, gitu loh. Jadi bagaimana proyek ini Pak? Saya tolong penjelasannya dari masing-masing Hutama Karya dan Wijaya Karya, gitu loh Pak. Kemajuan progresnya bagaimana ya Pak yang sudah dilakukan, nah itu yang kita butuhkan Pak. Karena jangan sampai bendungan yang lain ini jadi mandek di tengah jalan, kan repot Pak. Karena ini adalah proyek multi years. Dan harus kita harapkan di 2020 pas kita untuk pengusaha kecil lokal
ya kan, di pemberdayaan tol itu bisa dirangkul dengan profesional dan semuanya bisa bermanfaat. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga